Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fitri Hastutinisi dari Program Studi S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Di sini aku akan mempresentasikan terkait bisnis model Canvas pada mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Aku dari kelas MJ 510 dengan dosen pembimbing Ibu Rati Anggoro Wilis. Di sini aku akan mempresentasikan mengenai BNC pada perusahaan Buschus. Oke, sebelum mulai, apa sih bisnis model Canvas itu? Bisnis model Canvas atau biasa disingkat dengan BNC merupakan kerangka kerja strategis yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005 untuk menganalisis, merancang model bisnis perusahaan. Bisnis model Canvas merupakan sebuah tools dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. BNC terdiri dari 9 elemen utama yang saling terkait, yaitu customer segments, value proposition, channel, customer relationship, revenue streams, key resource, key activities, key partners, dan cost structure. Oke, di sini aku akan menjelaskan apa sih elemen-elemen bisnis model Canvas itu artinya. Oke, yang pertama adalah customer segment. Customer segment menggambarkan sekelompok orang atau organisasi yang menjadi target untuk dijangkau atau dilayani. Yang kedua adalah value proposition, yaitu daya tarik bagi pembeli yang ditawarkan oleh perusahaan sehingga memenuhi kepuasan konsumen. Yang ketiga adalah channel, yaitu cara perusahaan untuk menjangkau konsumen. Yang keempat adalah customer relationship, yaitu cara yang dilakukan perusahaan untuk membangun suatu hubungan dengan konsumen. Yang kelima adalah revenue streams, yaitu sumber pemasukan bagi perusahaan yang didapatkan dari daya tarik yang diciptakan perusahaan untuk konsumen supplier. Yang keenam adalah key resource. Key resource adalah sumber daya utama yang dimiliki perusahaan dalam membangun bisnisnya. Yang ketujuh adalah key activities, yaitu aktivitas utama yang terkait dengan produksi di perusahaan. Yang kedelapan adalah key partnership, yaitu mitra kerja yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnis. Dan yang terakhir adalah cost structure. Cost structure adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendukung semua aktivitasnya. Oke, di sini aku akan menjelaskan mengenai company profile dari Bush Juice. Bush Juice sendiri didirikan pada tahun 2000 oleh Janine Alice, seorang wirausahawan Australia dengan tujuan menciptakan alternatif makanan cepat saji yang sehat dan lezat. Ide ini muncul setelah Jenny melihat tren berjus di Amerika Serikat, lalu membawanya ke Australia untuk menawarkan jus buah dan smoothie segar dengan konsep Love Life, yaitu dengan menyajikan jus dan smoothie sehat yang enak dan menyenangkan. Bus Jus sendiri merupakan bagian dari perusahaan induk yang bernama Retail Zoo. Retail Zoo adalah perusahaan induk yang memiliki dan mengoperasikan merek-merek makanan dan minuman seperti Bus Juice Bars, Salsa's Fresh Max Grill, Getty's Burger. Selain itu, Retail Zoo menyediakan struktur perusahaan, modal, manajemen untuk mengembangkan merek-merek di bawahnya, termasuk ekspansi internasional Bus Juice sendiri. Sekarang, Bus Juice sudah berkembang secara global di berbagai negara. Selanjutnya, untuk di wilayah Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, Bus Juice sendiri dioperasikan oleh Nick dan Soraya Tirna sebagai mitra franchise sejak 2009 dan saat ini memiliki lebih dari 400 toko di 16 negara yang berbeda. Bus Juice memulai operasinya di Indonesia pada tahun 2019 dengan toko pertama dibuka di Gandaria City Mall di Jakarta dan kini memiliki lebih dari 80 toko di seluruh Indonesia. Selain itu, Bus Juice juga memiliki program loyalitas seperti kartu stempel yang bernama Vibe Club.
Setelah mengumpulkan 10 poin, pelanggan akan mendapatkan minuman gratis dan berhak mendapatkan bus gratis di hari ulang tahun. Oke, di sini aku akan membahas elemen-elemen di FP yang terdapat dari perusahaan Bus. Yang pertama adalah customer segment. Bus menargetkan segmen pelanggan yang berorientasi pada kesehatan, termasuk yang pertama adalah health conscious customers, yaitu pelanggan yang mengutamakan pola hidup sehat seperti atlet, kerja kantor, dan orang tua yang peduli nutrisi. Yang kedua adalah young urban customer, yaitu pelanggan muda dan urban yang membutuhkan minuman sehat dan praktis di tengah mobilitas yang tinggi. Dan yang terakhir adalah family customers, yaitu pelanggan keluarga orang tua dan anak-anak yang membeli jus sebagai pilihan sehat untuk keluarga. Elemen yang kedua adalah value proposition. Nilai utama Push Juice terletak pada penyediaan produk sehat, segar, dan inovatif, yaitu jus dan smoothie yang terbuat dari bahan-bahan organik, yaitu buah dan sayur alami, bebas dari pengawet, rendah lemak, dan bernilai nutrisi yang tinggi. Kedua, penyajian cepat digerai dengan opsi kustomisasi serta aplikasi mobile untuk pesan antar dan higienis. Yang ketiga, branding yang energi dan positif berdasarkan filosofi Love Life yang menekankan pentingnya hidup sehat, bahagia, serta adanya kolaborasi dengan influencer kesehatan. Yang keempat adalah standar rasa dan kualitas produk yang konsisten di seluruh outlet global. Yang terakhir adalah variasi menu luas. Ada smoothies, juice blend, protein shakes, healthy booster, dan seasonal atau limited edition. Elemen yang ketiga adalah channels. Juice menggunakan saluran distribusi multi-channel untuk menjangkau pelanggan melalui gerai atau outlet fisik di pusat perbelanjaan dan area high traffic, melalui media sosial dan pemasaran digital seperti kampanye di Instagram dan Facebook untuk membangun komunitas dengan konten edukasi tentang nutrisi, kemudian melalui model waralaba seperti franchise untuk memperluas jaringan domestik dan internasional, serta platform delivery seperti GrabFood, GoFood, dan sebagainya untuk pesan online dan pengiriman serta program loyalitas. Gambar di slide saya itu adalah akun Instagram dari Busjus sendiri dengan ID Busjus. Sedangkan yang gambar sebelahnya itu adalah contoh gerai atau outlet fisik Busjus di mall. Selanjutnya adalah customer relationship. Hubungan pelanggan Busjus dibangun melalui apa sih? Yaitu dibangun melalui layanan pelanggan cepat dengan SOP terstandarisasi, melalui program loyalitas untuk pelanggan tetap pada aplikasi Bus Rewards yang menawarkan poin untuk pembelian, diskon, hadiah eksklusif, dan membership. Kemudian, staf terlatih di gerai yang memberikan rekomendasi produk dan pengalaman positif. Selain itu, ada melalui forum atau komunitas online dan konten sosial yang mendorong keterlibatan. Ada lagi melalui feedback dan ulasan online untuk peningkatan layanan, serta engagement melalui media sosial, kampanye kesehatan, dan konten lifestyle. Selanjutnya, ada juga melalui personalisasi pesanan atau custom sugar level, add-ons, dan boosters. Kemudian elemen selanjutnya adalah revenue streams. Pendapatan Juice berasal dari tiga, yaitu yang pertama adalah penjualan langsung B2C dari jus, smoothies, protein drink, atau menu sehat lain. Yang kedua adalah pendapatan dari biaya waralaba, franchise fee, dan royalty B2B. Dan yang terakhir adalah pendapatan dari penjualan merchandise yang terkait dengan merek. Di sini contohnya ada merchandise dari Juice, yaitu berupa tumbler yang mini dan unyu-unyu untuk anak-anak. Kemudian elemen yang selanjutnya adalah key resort. Juice mengandalkan sumber daya utama
sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber daya fisik berupa gerai, peralatan produksi seperti juicer, blender industrial, cold storage, dan rantai pasokan bahan baku organik seperti buah, yogurt, susu, serta booster. Yang kedua adalah sumber daya manusia, yaitu staf terlatih seperti staf outlet, trainer, quality controller, dan tim manajemen dengan keahlian pemasaran. Dan yang terakhir adalah sumber daya intelektual, seperti merek dagang, resep proprietary, dan data pelanggan dari aplikasi. Seperti pada gambar slide ini, terdapat buah-buahan segar yang merupakan salah satu sumber daya dari Bruce Juice sendiri. Elemen selanjutnya adalah key activities. Aktivitas utama Push Juice mencakup yang pertama adalah pengadaan bahan organik dan distribusi ke gerai global. Yang kedua adalah pengolahan dan penyajian jus, segar harian, dan smoothie sesuai standar global. Yang ketiga adalah pelatihan dan pengawasan manajemen waralaba. Yang keempat adalah pengembangan menu dan inovasi produk. Yang kelima adalah manajemen pemasaran dan kampanye brand. Elemen selanjutnya adalah key partnership. Kemitraan strategis Push Juice meliputi ada pemasok bahan baku buah, sayur, susu, yogurt, booster, dan packaging, yaitu berupa petani lokal dan pemasok organik yang memastikan kualitas buah segar. Yang kedua adalah mitra franchise untuk ekspansi bisnis global. Yang ketiga adalah kemitraan dengan agen promosi dan media sosial. Yang keempat adalah pemilik dan pengelola mall untuk lokasi gerai yang strategis. Dan yang terakhir adalah kemitraan dengan platform digital dan delivery partner. Seperti pada gambar, itu Push pernah melakukan kolaborasi dengan Labure. Sedangkan untuk gambar yang di atas, delivery partners dari Push sendiri itu ada dari GoFood, GrabFood, serta ShopeeFood. Kemudian elemen yang terakhir adalah cost structure. Push memiliki struktur biaya yang mencakup pertama adalah biaya bahan baku sebesar 40% dari total biaya karena fokus pada bahan organik. Yang kedua adalah biaya operasional toko dan layanan pelanggan sewa gerai, gaji staff, dan utilitas. Ketiga adalah biaya pemasaran, promosi, branding, dan digital marketing. Yang keempat adalah biaya operasional waralaba, seperti royalti, lisensi, dan manajemen kualitas. Yang terakhir adalah biaya distribusi, serta logistik bahan segar. Untuk selanjutnya, beberapa sumber referensi yang aku gunakan untuk mengerjakan bisnis model kanvas mengenai Push Juice adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melalui website resmi dari Push Juice sendiri dengan alamat www.pushjuicesearch.co.id. Yang kedua melalui link tree Push Juice yang aku dapatkan dari Instagram resmi Push Juice itu sendiri. Dan yang ketiga adalah melalui artikel atau jurnal yang membahas terkait Push Juice. Dan yang gak kalah penting, aku menggunakan modul dan PPT dari mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship Universitas Siber Asia. Kemudian untuk mengakhiri presentasi kali ini, aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi dari aku. Jangan lupa untuk follow akun dari Buscus ya, @idbuscus. Untuk penutup, aku akan membacakan sebuah kata-kata dari Buscus, yaitu we're excited to share this journey towards better health and better taste. Let's raise a glass to freshness, to wellness, and to a healthier tomorrow. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa.